Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Resi MHC Indramayu. Gimana kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap bahagia selalu, tetap sukses selalu, tetap diberikan kemudahan, kelancaran dalam beraktivitas, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberkahi semuanya segala selamanya. Oke, untuk kali ini kita konten kita di YouTube dulu ya. Udah soalnya di YouTube-nya ada kekosongan gara konten beberapa hari ini supaya nggak terlalu jauh kosongnya. Yang penting ada konten gitu aja lah. Kita masuk ke YouTube dulu ya. Ini ya. Oke, apa yang mau kita bicarakan hari ini atau saat ini atau malam hari ini, karena ini malam hari baru konten ini saya buat ya. Tapi sebelum kita lanjut atau sebelum membahas apa yang kita mau bahas hari ini, jangan lupa terus dukung channel YouTube ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, juga aktifkan tombol loncengnya supaya ketika saya upload video yang terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya dan juga menjadi orang yang pertama menonton video ini. Dan apabila konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, silahkan bisa di share, bisa di like, share, komen yang membangun komennya ya. Dan juga silahkan bisa di share ke semua media teman-teman semuanya lah. Kalau bermanfaat, kalau tidak bermanfaat abaikan saja, silahkan di skip saja, nggak usah ditonton ya. Simple saja. Oke, jangan kemana-mana, tapi MJ Indramayu. Baik teman-teman ya, kembali lagi masih bersama saya Aris di Masjid Indramayu. Oke, kita ngobrol santai malam hari ini, terserah mau berapa menit aja. Kalau di YouTube mah bebas ya. Mau berapa menit ya, mau panjang 1 jam, 2 jam, 3 jam juga bebas pokoknya. Tapi kita nggak perlu lama-lama lah, paling ya 7 atau mungkin 10 menit ya mungkin sekitar segitulah kurang lebihnya. Bisa kurang, bisa lebih, bisa kurang banyak, bisa lebih banyak ya. Nah, apa yang kita bahas atau yang kita mau bahas hari ini atau saat ini adalah tentang apa namanya, pembangunan di suatu daerah. Nah, dalam hal ini yang kita bahas pokoknya di daerah lah, bisa di daerah saya sendiri juga ya, di Indramayu juga masuk ya, karena kita juga sedang dalam banyak proses pembangunan di Indramayu ini juga di kepemimpinan periode yang sekarang oleh Bapak Luki Hakim ya, selaku Bupati Kabupaten Indramayu. Nah, oke, kita bahas yang pertama. Nanti ada kedua atau ketiganya mah, yang penting yang pertama aja dulu lah. Yang pertama ya, yang kita harus ini masalah pembangunan itu. Pembangunan di suatu daerah itu ya, baik di tingkat kabupaten, tingkat desa, tingkat kecamatan, RT RW itu tidak terfokus atau terpaku sama kepemimpinan orang tersebut saja. Kalau misalkan di kabupaten ya berarti kan bupati ya, bukan tergantung bupatinya saja, atau kecamatannya pak camatnya saja, atau tingkat desa bukan berarti kepala desanya saja. Nggak terpakunya hanya di itu, tapi pembangunan itu akan bisa terbangun, akan bisa sukses, akan bisa bangkit daerah tersebut itu tentunya dengan dukungan dari masyarakat itunya sendiri ya. Nah, contoh gampangnya saja ya, sekarang ini kita kan di Indramayu sebentar lagi bulan depan ya mau ada pilkada ya, pemilihan kepala daerah atau kepala desa ya depannya. Kepala desa atau lurahan itu di Kabupaten Indramayu itu insya Allah bulan depan ya, tanggal 10 Desember 2025. Nah, hari ini di beberapa wilayah lurah desa itu pengambilan nomor urut ya, nomor urut calon eh, kepala desa atau KU ya. Nah, alhamdulillah di tempat saya sendiri di Desa Lemayu tadi pagi sudah ya. Di Lemayu ini kebetulan calonnya cuma dua, yaitu calon pertahanan dan juga calon yang lawannya lah gitu ya, pokoknya ada dua calon ya. Nah, intinya siapapun yang jadi nanti ya kita harus menerima dan harus mendukungnya ya. Kalau pengen daerah kita itu maju,
pengen daerah kita itu berkembang, pengen daerah kita itu lebih baik lagi dari desa-desa yang lainnya gitu ya. Dan juga ingat, kita sebagai warga juga jangan jangan lelah untuk memberikan kritikan, masukan yang sifatnya membangun, bukan kritikan sifatnya membenci ya. Awas lo, hati-hati lo. Beda kritikan seorang pembenci dengan kritikan seorang yang memang benar-benar ingin membangun desa itu tersebut, itu sangat jauh beda ya. Tuh. Jadi untuk supaya desa itu bisa lebih baik lagi, bisa membangun, bisa lebih maju dari berbagai sektor, ya tentunya juga harus ada dukungan dari kitanya sebagai masyarakat itu sendiri, bukan hanya dari kepala desanya saja ya, karena kepala desa pun juga tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada dukungan dari warganya ya, karena semuanya itu harus gotong royong. Mau sebagus apapun visi dan misinya, kalau tidak bisa masyarakatnya tidak bisa membaur bersama untuk membangun daerahnya tersebut, ya nggak bakal bisa bangun gitu, intinya gitu ya, percuma. Karena kerja keras apapun yang dilakukan oleh kepala desanya itu akan selalu dianggap salah dan dianggap jelek oleh warganya kalau warganya itu sendiri tidak mau punya keinginan membangun desanya. Nah, ciri orang yang tidak mau membangun desa itu adalah dia itu selalu mencela orang lain, dia itu selalu mencela siapapun pemimpinnya saat ini. Nah, itu diantaranya dia hanya mencari kekurangan dari kepala desanya ataupun kepala kelurahannya atau kubunya itu ya. Kan dia namanya juga membenci ya, yang namanya pembenci itu sampai kapanpun dia akan jadi seorang pembenci, nggak ada ceritanya dia akan jadi pemaaf gitu, karena dalam pikiran dia itu hanya ada ambisi. Ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat melihat ada postingan dari seorang kreator ya, di Facebook ya. Itu dia sering ngupload masalah kebersihan, masalah sampah lah intinya mah. Jadi dia itu kemana aja gitu, kalau ada tempat sampah di foto, diupload, dia tuh upload. Cuman jeleknya nih, yang tidak sukanya itu dia selalu disangkut pautannya tuh dengan bupati dan bupati. Jadi semuanya itu kesalahan dari bupatinya itu. Padahal kan yang namanya kebersihan, sampah kebersihan itu adalah tanggung jawab dari kita semuanya sebagai warganya ya, bukan tanggung jawab bupatinya sepenuhnya. Bupati itu hanya memfasilitasi kalau warganya misalkan nih, kita warga ini pengen punya tempat pembuangan sampah akhir ya, atau TPA misalkan itu. Jadi kitanya warga ini di depan rumah masing-masing misalkan ada tong sampahnya disediakan. Nah, terus tong sampah ini pengennya warga itu nanti ada yang ngangkut atau dibawa ke TPA atau tempat pembuangan sampah akhir. Mungkin warga pengennya seperti itu ya. Dan saya yakin warga juga mungkin ada ketika dimintain iuran misalkan ya, ada iuran yang diminta untuk kebersihan itu, saya kan mau, yang penting kerjanya tugasnya benar kan gitu. Nah, tugas dari pemerintah itu adalah mensupportnya, diantaranya menyediakan TPA-nya itu sendiri, terus juga menyediakan sarana transportasinya. Nah, kayak gitu ya. Jadi tugas yang menjaga kebersihannya itu adalah dari kitanya warganya. Gimana cara membuang sampah yang baik itu, gimana caranya menaruhnya di mana gitu. Jadi jangan hanya bisa protes tapi kitanya sendiri tidak bisa menunjukkan atau mencontohkannya. Tuh diantaranya itu ada salah satu kreator yang kayak gitu tuh ya. Bagus sih niatnya memang dia bahwa supaya orang itu terpacu untuk menjaga kebersihan lah. Cuman salahnya ya itu tadi, selalu menjatuhkan sasarannya itu ke bupati terus ya. Saya herannya gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang dianya ketidakpuasan dianya mungkin ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, hari ini atau kemarin ya, saya juga sempat hari ini malah. Saya tahunya sih hari ini ya. Kemungkinan sih di live-nya Pak Bupati itu kayaknya kemarin ya atau tadi malam ya. Sama saya nggak lihat. Itu saya ada lihat postingan itu, katanya Pak Bupati ini dalam tahun anggaran 2026 ini beliau menargetkan dan fokuskan untuk kebersihan untuk masalah kebersihan ya,
Di antaranya itu beliau tuh katanya itu insya Allah akan menyediakan akan membeli mobil ya, kalau nggak salah itu mobil untuk mengangkut sampah, itu kolbak kalau nggak salah ya, mobil bak itu untuk ngangkutin sampah itu sebanyak 70 berapa ya, 73 atau berapa gitu, kurang lebih 70-an lah kalau nggak salah. Itu akan beli itu katanya. Nah, terus juga untuk mini car ya, mini car nggak tahu berapa puluh, lupa saya persisnya. Itu ini mah dia, beliau mau menyediakan itu seberapa banyaknya, semampunya, tentunya semampunya Pemda ya, akan menyediakan itu mobil, terus juga mini car, dan juga dump truck kalau nggak salah, dump truck ngangkutnya tuh. Itu juga mau disediakan katanya. Untuk anggaran tahun 2026 ini diprioritaskan untuk itu ya. Apalagi yang kita dengar juga kan, untuk pembangunan infrastruktur sendiri untuk tahun depan ya, 2026 seterusnya mungkin ya, untuk pembangunan infrastruktur di tingkat desa itu sekarang itu bukan tahun depan itu bukan dipegang oleh pihak desa lagi ya. Jadi ketika ada pembangunan infrastruktur, desa tinggal mengajukan ke provinsi, nanti yang akan turun tangan itu dari provinsi itu sendiri, dan dia akan menentukan nanti proyeknya kayak gimana, ininya itu spesifikasinya kayak gimana, nanti langsung dari provinsi, kata Pak Gubernurnya itu seperti itu ya. Ini jadi akan ya, ditangani langsung oleh pihak dari provinsi. Nah, dari desanya nanti tinggal terima beres. Nah, nanti intinya untuk desanya sendiri nanti anggaran APBD-nya bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, kembali lagi ke pemilihan kepala desa yang sebentar lagi akan dilaksanakan ya, yang bulan depan dilaksanakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, siapapun calonnya yang terpilih nanti kita harus mensupport, harus mendukung pembangunan desa tersebut kalau ingin desanya maju ya. Jadi jangan protesnya saja, tapi kita juga harus memberikan wujud nyata untuk pembangunan itu ya. Jadi bukan hanya cocoknya doang ya. Kalau ibaratnya kan cocoknya doang gitu ya. Jadi bukan hanya mulut saja yang berbicara, tapi bukti nyatanya harus turun ya. Nah, gitu. Nah, terus juga yang harus diperhatikan nih ketika kita mau memilih kepala desa atau KU yang calonnya nih ya, yang dicalonkan saat ini, hati-hati juga dalam memilih ya, jangan terpengaruh oleh money politik ya, atau politik uang. Nah, misalkan ada calon yang mengiming-imingi, oh nanti dapat ini, ya mungkin dia ngasih, tapi saya yakin itu yang ngasih itu sebenarnya bukan calonnya loh ya. Yang ngasih itu biasanya donaturnya, dana itu bukan dari asli dari calonnya, itu ada donaturnya, saya yakin gitu yang namanya ini. Tapi ingat, jangan kita terpaku itu ya, kalaupun dari pihak ini juga ngasih, tapi jangan terpakunya itu. Tapi ingat, memilih satu hari kita memilih calon kepala desa, kita nanti jangka panjangnya itu untuk sekian tahun ya ini ya. Kalau kita salah pilih, otomatis kita sendiri yang rugi ya. Kenapa memilih tapi akhirnya nggak bisa ini kan, ketika terpilih tapi tidak bisa membangun desanya. Jangan seperti itu pertama ya. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai kita memilih karena money politik atau politik uang, jangan sampai itu yang jadi alasan. Nah, yang kedua, masih tetap masalah politik uang ya, atau money politik. Ketika kamu menerima atau kalian menerima pemberian bingkisan dalam bentuk uang ataupun makanan atau apa, ingat loh, tanggung jawabmu itu harus memilih dia, jangan boleh memilih yang lain, calon yang lain. Apalagi kalau kita punya pikiran, kalau calon si A, misalkan si A ngasih, si B ngasih, terima aja, wong yang milih kita nggak ada yang tahu kan, cuma kita sendiri. Nah, hati-hati loh, jangan punya pikiran seperti itu. Apa yang kita terima itu bisa jadi akan jadi racun dalam tubuh kita sendiri nantinya ya. Nah, itu perlu diingat dan dicatatnya. Apa yang kita terima itu akan jadi racun dalam diri kita sendiri kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita terima. Hati. Nah, terus yang kedua, ketika kita milih calon, silahkan dilihat kinerjanya di sini. Dianya itu kira-kira menguasai enggak untuk untuk menjadi seorang pemimpin. Itu basicnya dianya seperti apa, SDM-nya dia seperti apa. Kita juga harus memperhatikan, jangan hanya wong sugih, orang kaya dia mah pasti, bukan itu bukan jadi patokan ya. Seorang pemimpin itu harus benar-benar dia ya ngerti politik intinya ya gitu ya, ngerti manajemen. Jangan sampai kita
punya seorang pemimpin tapi pelangap-pelongo, nggak ngerti apa-apa ya, itu loh. Jadi tetap ketika kita memilih seorang pemimpin, calon pemimpin, itu kita yang harus benar-benar bisa apa namanya, menguasai atau mengerti manajemen seorang pemimpin itu seperti apa ya, yang bisa membangun daerahnya gitu. Ya itu. Nah, terus juga yang selanjutnya, yang ketiga atau yang ketiga, nah ketika kita seorang pemimpin juga kita harus melihat dia selama ini dia sebagai warga negara, warga desa atau sebagai masyarakat ini, dia sudah punya sumbangsi apa terhadap desanya, sudah punya jasa apa terhadap desanya yang bisa dipertimbangkan kita untuk memilihnya. Kita harus pertimbangkan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memilih itu, jangan asal pilih, tapi kita juga harus bisa melihat ke arah situnya juga ya. Nah terus juga yang selanjutnya juga ketika yang keempat ya, atau yang seterusnya lah, pokoknya masih banyak sebenarnya. Yang keempat ya, ketika kita harus akan menentukan seorang pemimpin juga, nah, dilihat juga akhlaknya dia kayak gimana, supaya nanti ketika memimpin warganya, dia benar-benar totalitas untuk mengayomi masyarakatnya atau mengayomi warganya ya. Jadi ya intinya dari kesemuanya ini ya, ketika kita akan memilih seorang pemimpin itu, lihat dulu lah gimana dia, lihat dulu sumbangsinya dia ke warga itu kayak gimana, lihat dulu baktinya dia terhadap desa itu kayak gimana. Jadi lihat dulu, jangan memilih orang yang jadi kita tidak mengetahui sama sekali ininya kayak gimana, kinerjanya kayak gimana, rugi nanti kamu menyesal sendiri ya. Jangan dengar omongan, tapi lihat dari bukti nyatanya gitu ya. Nah, gitu ya tentunya. Oke, itu saja mungkin untuk saat ini ya, karena ini sudah ramai. Saya lagi pesan saya, ayo kita sukseskan, kita ramaikan pemilihan kepala desa ini, terutama khususnya di Indramayu ini, dan juga kita ciptakan suasana kondisi yang kondusif, yang aman, damai, tentram, dan juga tidak ada apa namanya persengketaan apapun lah ini ya. Siapapun yang jadi, entah calon kita yang kita pilih ataupun yang bukan, kita dukung, kita bangun sama-sama Indramayu tercinta ini. Khususnya kita yang daerah kita, desa sendiri terutama ya, nah, khususnya Kabupaten Indramayu. Karena majunya desa kita itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri yang mau ikut serta membangun. Terserah dalam bentuk apa ya, bisa untuk tenaga, pikiran, atau apa, untuk pembangunan itu kan masih banyak cara untuk bisa membangun daerahnya. Itu saja. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan di like, share, komen sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bermanfaat, abaikan saja. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalaupun tidak mau subscribe, ya bodoh amat, silahkan. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Bila ada berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuk buat semuanya.